Tapi untuk 2023 ada usulan Pak Kadis itu kemarin, Pak Kadis yang memberikan itu ke saya. Nanti akan kita tindak lanjuti. Tadi juga Pak Bupati kemarin juga sudah menyampaikan permohonan itu. Yang nanti kita bisa tindak lanjuti, yang pada akhirnya kalau itu terlaksana dengan baik bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini sangat terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Terdampak secara ekonomi, di mana mereka juga sangat terpuruk ekonominya. Nah, kita harus memberikan bantuan yang paling tidak bisa mengurangi yang mereka alami selama pandemi ini berlangsung. Kemudian yang kedua saya ingin katakan, kemarin selain kami kunjungan ke Komisi 7, kami juga kemarin memberikan bantuan vaksin di Kabupaten Toba sebesar 40.000. Cuman saya nggak ketemu Pak Kadis kemarin waktu saya datang ke sana. Kalau Pak Bupati ketemu kemarin. Dan jenis vaksin yang kita berikan kemarin itu adalah 40.000 khusus di Kabupaten Toba. Keseluruhan yang kita berikan di kawasan Danau Toba itu 150.000 vaksin. Jenis vaksinnya adalah AstraZeneca. Jadi saya 4 hari pulang nanti di sana kemarin. Baru kemarin pulang karena karena saya. Nanti Bu, kalau nanti pelatihannya lebih dari 1 baru pulang lagi aja Bu. Tahun depan pasti banyak. Ini saya udah janji sama Pak Kadis nih. Ini lebih dari 1 karena memang IKN di Toba ini sangat tumbuh baik dan tumbuh pesat ya. Baik dari sisi tenunnya ya Pak Kadis ya. Untuk tenun juga sangat baik di sana. Bahkan di sana sekarang udah ada batik yang bermotif karakter lokal, batik-batik yang dari Bulos gitu, tapi motifnya dari Bulos itu sudah ada di Kabupaten Toba. Kebetulan saya udah bimbingin itu mereka. Bahkan saya udah pernah berdiskusi dengan mereka, para pelaku-pelaku dari tenun di Kabupaten Toba itu. Selain tenun juga ini kopi. Nah kopi itu sebenarnya selain di Kabupaten Bumbang, di Toba juga ada, kalau nggak salah di Kecamatan Parsogunda, kalau nggak salah Pak Kadis ya. Nah, tadi dibilang IG-nya belum datang, nanti kalau bisa ya kita bantu Pak Kadis untuk bagaimana mendapatkan IG-nya. Ya, Mas. Hilirisasi daripada kopi ini memang kita dorong sini Bu Ratna, karena kemarin juga di Bumbang udah berhasil roasting kopi, sehingga hilirisasi daripada kopi itu sudah berjalan dengan baik. Dan sehingga nilai tambah daripada kopi yang selama ini kopi itu dijual secara gelondongan, namun kemudian sudah ada nilai tambah yang didapatkan oleh masyarakat karena adanya bantuan peralatan-peralatan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian terhadap masyarakat. Termasuk juga menghadir satu usulan juga ini Bu Ratna, karena soal isu jagung ya. Namun ini kita perlu pikirkan ke depan, Toba ini juga adalah sentra jagung. Nah kemarin saya sudah memberikan bantuan mesin pemimpin jagung Kabupaten Toba bersama Pak Kadis juga Pak Ngaribuan dalam reses waktu yang lalu. Baik, kalau untuk pelatihan tahun yang lalu ada sekitar 60 yang sudah ikut pelatihan, ada sekitar 30 yang sudah menggeluti ini. Kalau untuk kedepannya Pak, rencana mau berapa lagi Pak? Baik, kita menyambut baik acara yang dilakukan hari ini, yaitu BIMTEK Usaha Baru Barista Kopi, inisiasi dari anggota DPR yang terhormat Bapak Insinyur Lampok Sinaga dari Komisi 7 dan Kementerian Perindustrian, Ibu Direktur, Ibu Ratna dan tim, dan juga pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Jadi ini ada 20 orang. Lahan yang terbesar Pak untuk di penghasil kopi kita di Kabupaten Toba ini terlebih di mana saja? Baik, jadi penghasil kopi kita ada di Habornas, Lumban Julu, dan Tapahan. Jadi cukup luas dan ada sekitar 7.000 hektar yang
eksis dan masih banyak untuk pengembangannya. Ya, Pak Kadis, ini kan bimbingan teknis tadi diinisiasi Pak Lanhot Sinaga. Nah, kira-kira apa targetnya kira-kira untuk para wisatawan, para peserta ini yang mengikuti BIMTEK ini? Baik, kita harapkan tahun depan ada 20 wirausaha baru di bidang barista kopi. Artinya dari yang sudah ada saat ini, dan saya lihat kita senang, kita bersinergi untuk mencari peserta ini rata-rata yang masih relatif muda dan rata-rata sudah berpendidikan bagus. Jadi mereka di situ nanti diberikan peralatan, kemudian dibimbing oleh instruktur yang sudah memiliki kualifikasi untuk itu. Kita yakin, kita percaya diri bahwa tahun depan mereka akan menjadi wirausaha muda di bidang barista kopi. Artinya didorong menjadi wira swasta ya di masa-masa yang wirausaha akan muda datang. ya. Jadi ada keberlanjutan nih nggak? Iya, ada keberlanjutan. Ada ya? Iya Pak. Oke, Bu, dari kementerian ini mohon sedikit pernyataan. Kan biasanya bimbingan teknis itu katakanlah kadang berakhir di situ gitu ya. Nggak ada keberlanjutannya, dan ini kan kadang menghabiskan anggaran. Kira-kira apa langkah-langkahnya biar betul-betul seperti yang 20 ini, katakanlah kalau 20 ini jadi 10 peserta aja 50% dari sudah ada entrepreneur yang baru nanti muncul di daerah Toba. Iya, mohon izin Pak Kadis, terkait kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan bersinergi dengan Komisi 7 DPR RI, Bapak Lanhot Sinaga. Kami Kementerian Perindustrian mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Untuk bimbingan teknis ini kami harapkan juga tidak hanya di sini Pak, mohon izin. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak hanya memberikan fasilitasi bimbingan teknis saja, tapi kita juga memberikan teori-teori seperti kewirausahaan, kredit usaha rakyat, dan juga ada NIB, nomor izin berindustri. Dengan adanya NIB ini diharapkan para peserta mempunyai bekal dasar ya Pak ya, untuk ke depan lebih semangat lagi menjalankan wirausaha baru. Jadi pelatihan ini juga tidak hanya pelatihan, tapi kita juga memberikan perlengkapan sederhana. Diharapkan perlengkapan sederhana ini sebagai modal awal teman-teman IKM muda ini untuk ke depan bisa langsung membuka usaha. Jadi modal awal diberikan dari kementeriannya. Ya. Kembali ke Pak Kadis ini. Siap. Pak Kadis kan biasanya kan yang pemula itu bermasalah dengan modal. Ya. Ada nggak kira-kira program dari kementerian atau ada bahkan nanti dari Pak Lanhot lagi nih? Jadi begini Pak, nah untuk membangun itu harus sinergi seperti tadi itu. Nah kita sudah tadi BRI sudah kita undang di sini untuk dari narasumber bagaimana memperoleh permodalan dengan bunga yang sangat sedikit, karena harus ada saling menguatkan, saling menguntungkan. Jadi mereka bisa dapat bantuan dengan yang sederhana, artinya tanpa agunan dan bunga yang sangat rendah. Ya saya kira jika semangat wirausahanya ada, ya akan teruji di situ. Akan teruji di situ. Apa tambahan Pak Kadis? Perlu saya sampaikan kepada Bapak, tahun ini kita ada mengusulkan bantuan dana dari Kementerian Koperasi UKM untuk wirausaha. Uangnya yang dibantu 5 sampai 7 juta satu orang. Ada 31 orang di Toba tahun ini. Jadi kalau mereka sudah memulai usaha itu bisa kita dorong dengan berbagai kesempatan yang ada. Artinya kalau mereka memulai itu tahun depan mereka bisa kita usulkan. Iya. Ya, selamat sore para peserta bimbingan teknis IKM Kopi Barista di Kabupaten Toba. Ya, bersama dengan siapa Bang? Saya Juandri Simanjuntak. Ito. Saya Juli. Dengan Bang Ganteng. Saya Paulus Arwan. Paulus Arwan ya. Bang, kira-kira ini kan bimbingan teknis tentang kopi barista di Kabupaten Toba ya. Apa harapannya mengikuti acara ini? Mungkin dari Bang Juandri dulu. Ya, yang pertama harapan kita untuk setelah output dari bimbingan teknis wirausaha baru IKM Kopi Barista di Kabupaten Toba ini, harapan kedepannya setelah mengikuti pelatihan ini nanti kita berharap teman-teman peserta
ada yang memang benar-benar bisa serius untuk mendalami wirausaha baru ini untuk mengembangkan kopi, termasuk kopi lokal yang ada di Toba, dan mungkin nanti ke depannya setelah itu muncul barista-barista yang memang benar-benar bisa berdaya saing baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Harapannya seperti itu Bang, dan untuk selanjutnya mungkin ya bisa teman-teman bisa melanjutin seperti itu. Oke, Bang Paulus, ini kan baru pertama kali nih ada mengikuti BIMTEK tentang kopi barista. Iya, baru pertama kali. Pertama kali ya. Kalau Itop? Ya, baru pertama kali juga. Baru pertama kali ya. Ya, sebelum mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian ya dan Perdagangan. Iya. Oke. Kira-kira apa yang dibayangkan menjadi apa dengan Bang Paulus dulu nih? Kalau saya sendiri sih gambaran saya ketika dikasih tahu untuk mengikuti bimbingan teknis ini pengen lebih banyak tahu aja sih tentang kopi, khususnya untuk processingnya atau pengolahannya atau bahkan penyajiannya. Jadi pengen tahu ke depan juga, siapa tahu ada rencana mau buka coffee shop. Ya. Jadi sedikit banyaknya udah tahu itu sih. Tiga-tiganya tinggal di Toba, Bang? Ya, Iya ya. Berarti terakhir Ibu Juli ya. Bang Paulus nih. Iya. Potensi kopi di Toba seperti apa, Bang? Potensi kopi di Toba setahu saya cukup potensial, utamanya daerah-daerah Tapahan, Parsoburan, Motung, Ajibata, itu kopinya cukup bisa bersaing bersaing lah untuk di tingkat nasional dengan hadirnya kopi Motung. Nanti ke depan mungkin ada dari Gurgur yang lebih tampil lebih baik, kemudian dari Parsoburan juga. Untuk potensinya saya rasa cukup bagus, dan secara kuantitas juga potensinya besar. Besar ya potensi di Toba ya. Dan tidak lupa orang Toba itu peminum kopi ya. Ya, benar, betul sekali. Oke, ini di tengah-tengah kita ada Ito Juli nih. Ini kayaknya sendiri tadi apa gimana nih? Ya, sendiri ini? Yang paling cantik satu. Yang paling cantik ya. Dari peserta yang lain. Kok bisa nyempil gitu loh di antara laki-laki jadi peserta kopi barista. Begini, makanya saya ini sendiri perempuan karena saya sering menyajikan kopi di kantor saya. Jadi Bapak itu bilang, kamu aja satu pesertanya, biar kopi yang paling enak yang bisa kamu sajikan nanti, katanya. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga wajib harus pandai juga mengolah kopi ini buat tamu-tamu juga ya. Baru mana tahu kalau ada modal nanti bisa membuka. Makanya terima kasih Bapak Lamhot Sinaga yang telah membuat bimbingan teknis wirausaha baru IKM Toba Kopi Barista di Kabupaten Toba ini, dan harapannya juga nanti dibuat lagi bimbingan teknis sekali lagi di Toba ini supaya lebih maju lagi pemuda-pemuda ini dan semangat untuk membuka wirausaha baru di Kabupaten Toba. Oke, tadi kan udah langsung ada pesannya ke Bang Lamhot Sinaga tuh. Jadi biar ada lagi tahun depan ya dibikin lanjutan dari kegiatan ini. Ya. Oke, Bang Juandre, ini kan tadi kan disebutkan kementerian, tadi direktur bilang bahwa kegiatan ini diinisiasi sebenarnya atau diarahkan atau didorong oleh Bang Lamhot Sinaga. Nah, sebagai peserta apa kira-kira pesan Abang terhadap Lamhot Sinaga yang ternyata dia anggota DPR yang terpilih dari daerah Sumatera Utara Dapil 2? Ya, puji syukur ya, terima kasih kita Dapil Sumut 2 ini mempunyai seorang Bang Lamhot Sinaga yang kebetulan duduk di kursi DPR RI Komisi 7 yang membidangi termasuk Kementerian Perindustrian ini, bisa membuat pelatihan-pelatihan seperti ini yang mungkin menurutku kedepannya ya harapannya bisa lebih dari sektor lain, bukan hanya dari kopi barista saja, ya mungkin ada untuk nanti industri kecil menengah lainnya, katakanlah seperti penjahit,
ataupun band kelas yang lainnya seperti yang disampaikan beliau tadi di Umbangan Sundutan dan Taput itu sudah ada. Jadi mungkin tahun depan harapannya kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini makin banyak lagi lah didatangkan, jangan hanya untuk satu spesifik aja. Terus harapannya yang selanjutnya, ini kan wirausaha baru ini yang baru untuk terkendala membuka usaha itu ya modal. Jadi harapannya tadi kan udah ada dari bagian perkreditan BRI ya. Jadi harapannya nanti untuk wirausaha baru ini dibuatlah untuk penanaman modalnya, dibantu dari segi dananya dan dibimbing bagaimana untuk pengemasannya, produksinya sampai nanti menjual dan mengemas, baik itu di media ataupun di mana, supaya meningkatkan penjualan ataupun produksi yang lebih mantap dan sesuai dengan harapan kita semua, kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Dengan Bang Paulus saya tahu ini jiwanya wira swasta ya. Mudah-mudahan nanti dengan pelatihan ini muncul juga ini teman-teman baru jadi entrepreneur ya, Bang ya. Iya, betul sekali. Khususnya kan kita ini masyarakat, khususnya anak muda, berterima kasih sekali kepada Bang Lamhot Sinaga selaku anggota DPR RI Komisi 7 dari Dapil kita ini. Kita semakin semangat melihat Bang Lamhot Sinaga juga langsung memberikan arahan, mungkin next time di lain waktu bisa langsung bertemu langsung dengan kita tentu akan semakin semangat di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang disokong sama Bang Lamhot, itu sih. Jadi ini kan kebetulan acara ini diinisiasi Bang Lamhot. Mungkin say halo aja nih dari peserta kepada Bang Lamhot. Dari Bang Juandri, sapanya terhadap Bang Lamhot. Horas, Bang Lamhot, salam sehat dari saya Juandri Simanjuntak, dari semua peserta untuk bimbingan teknis wirausaha baru IKM Kopi Barista di Kabupaten Toba. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Lamhot. Ya seperti yang saya bilang tadi, kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini akan lebih nanti didatangkan oleh Bang Lamhot lah, supaya pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Toba lebih bisa berdaya saing dan wirausaha yang memang benar-benar mumpuni secara bagian ataupun spesifikasi keahliannya masing-masing. Terima kasih Bang Lamhot. Ibu Juli. Horas, Pak Lamhot Sinaga. Saya Juli, terima kasih karena saya terpilih sebagai peserta bimbingan teknis wirausaha baru IKM Kopi Barista di Kabupaten Toba ini. Sangat berguna sekali walaupun saya perempuan ini, saya harus pintar mengolah kopi itu bagaimana enaknya kopi. Terima kasih kepada Bapak Lamhot dan semoga Bapak terpilih lagi nanti untuk periode berikutnya. Bang Paulus. Horas, Bang Lamhot, saya Paulus Arwan. Tetap semangat terus berkarya, berikan selalu yang terbaik untuk dapilnya, khusus dapil 2 ini. Sehat-sehat selalu. Horas, salam sehat. Salam sehat ya. Oke, sukses ya bagi para peserta. Terima kasih.